wassalam, dan Nabi mengabarkan kepada mereka kabar gembira dengan surga, wa basyarahum bil jannah wa akhbarahum annahum yastashhaduna ma'a aliyin al-mala Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan mengabarkan kepada mereka bahwa mereka nanti akan syahid bersama Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang Yaman itu yang merindukan wasi Rasulullah itu syahid di Siffin dan Jamal, syahid pada perang Jamal dan perang Siffin, membantu Imam Ali alaihi salatu wassalam. Nah, nikmat yang sering terus menerus tidak henti-hentinya kita dustakan. Sekali lagi syaratnya tadi, dia harus nikmat yang di-share bersama antar jin dan manusia, karena khitab ayat itu untuk jin dan manusia. Lalu diulang lagi, bukan hanya menggunakan bentuk taf'il yang artinya terjadi terus menerus, tapi juga dia diulang oleh Tuhan, bukan hanya hukumnya tapi diulang lafalnya. Jadi kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu tidak cukup sekali Tuhan itu, tidak cukup 2 kali, tidak cukup 3 kali, tidak cukup 4 kali, tapi berapa kali Mas? 29 kali diulang Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran. Tidak ada ayat yang diulang begitu banyak seperti ayat itu. Tidak ada hukum yang diulang begitu banyak seperti hukum itu. Dan pengulangannya terjadi, semua pengulangan yang lain terjadi dalam tempat-tempat yang berbeda. Aqimus sholah dibagi dalam beberapa bagian, beberapa tempat. Tapi untuk fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, Tuhan simpan dalam satu surat yang sama. Surat Ar-Rahman yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi segala sesuatu ada pengantinnya, dan pengantin Al-Quran itu suratul Rahman, surat Ar-Rahman. Kemudian Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, diciptakan, nanti kalau dibaca surat Ar-Rahman, langit, bintang, pepohonan, sujud, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Kemudian kita baca surat Ar-Rahmannya ya, surat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ar-Rahman mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia, dan di sini kalau dalam tafsirnya Allah Ta'ala itu mengajarkan Al-Qur'an dulu baru menciptakan manusia. Tidak misalnya harusnya secara kronologis Ar-Rahman khalaqal insan allamal Qur'an. Ini enggak. Manusia diajarkan bayan, tapi Al-Qur'annya diajarkan ke siapa? Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia dan mengajarkannya al-bayan. Walaupun tidak ada kata waw, tapi urutannya itu Ar-Rahman mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia, mengajarkan padanya, pada manusia itu al-bayan. Jadi alam Al-Qur'an didahulukan dari khalaqal insan. Kemudian matahari dan bulan dalam peredarannya, bintang dan pepohonan bersujud kepadanya, langit ditegakkannya dan ditetapkan mizan supaya kalian tidak lampaui batas mizan itu. Maka tegakkanlah mizan itu dengan keadilan dan jangan kurangi timbangan. Sesungguhnya bumi dihamparkan buat manusia, dalamnya ada buah-buahan, pohon-pohon. Sekali lagi tadi sifatnya lahiriah, biji-bijian yang menghasilkan dan wewangian. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Itu ada pada ayat ke-13. Jadi semua ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-12 cerita tentang nikmat itu. Baru pada ayat ke-13 Allah Ta'ala berfirman, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Manusia diciptakan, kemudian jin, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu berdua dustakan?
Tuhan dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam? Katanya jadi pertanyaan. Karena di situ Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam. Jadi matahari terbit 2 kali, terbenam 2 kali. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pertemuan dua lautan, diantaranya ada pemisah yang tidak ada tirai yang tidak dapat dipisahkan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Keluar daripadanya lu'lu dan marjan. Dan lu'lu itu adalah permata yang putih, mutiara dari dasar laut yang putih. Marjan itu merah, seperti ada cincin Habib Alwi batu merah delima di situ, itu al-marjan yang merah. Jadi kalau ikut ayat Al-Qur'an, benderanya itu putih merah, bukan merah putih. Putih merah, tapi merah putih itu dasarnya itu. Bahkan dalam Sahih Muslim ada hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi diberi sesuatu yang sangat berharga yang berharga sampai akhir zaman, dan itu berwarna merah dan putih. Nah, kalau dalam tafsir mazhab Ahlul Bait, marajal bahraini yaltaqiyan merujuk pada pernikahan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali alaihi wassalatu wassalam. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, keduanya seperti dua lautan yang tidak terpisahkan. Satu, tapi masing-masing satunya itu tidak dapat menandingi satu dengan yang lainnya. Ada pemisah tapi la yabghiyan, jadi tidak yang satu melampaui yang lainnya, tidak yang lainnya. Kalau secara lahiriah dia ditafsirkan sebagai pertemuan dua lautan yang tidak tercampur. Dua lautan itu mungkin yang satu tawar, yang satu asin, dia tidak bertemu antara tawar dan asin itu, ada lapisan tipis. Nah, pada pernikahan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah salamullah alaihima, satu di antara yang dua tidak menandingi satu dengan yang lainnya, tapi masing-masing keduanya istimewa, keduanya utama dan tidak menandingi satu dengan yang lainnya. Dan keluar dari keduanya permata-permata tak terpecahkan yang tak ternilai harganya, lu'lu wal marjan, yang putih katanya merujuk pada Imam Hasan alaihi salatu wassalam, al marjan yang merah pada darah Imam Husain alaihi salatu wassalam, dan seterusnya sampai 29 kali diulang. Kemudian di surat Al-Mursalat diulang lagi, wa wailul lil mukadzibin, dan celakalah bagi para pendusta yang terus menerus mendustakan. Diulang lagi sampai berapa kali Mas? 8 kali. 8 kali katanya. 129, 18. Nah, pada saat-saat ketika kita tasyakuran bin nikmah, halal bihalal dan lain sebagainya, tadi kita mulai cerita dari perjalanan jemaah haji yang sampai pada tanah suci itu dengan mempersiapkan diri dari Rajab, Sya'ban, digembleng di bulan suci Ramadan, lalu bulan Syawal, Dzulqa'dah, sampai mereka ke Mekah wukuf haji selesai tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam sejarah Islam, kemudian tidak lama setelah itu ada tahapan berikutnya. Setelah manusia menyelesaikan seluruh perjalanan ruhaniyahnya dimulai dari Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sampai puncaknya di haji. Jadi mempersiapkan haji itu dari Rajab, mempersiapkan diri secara ruhaniyah. Nah, nanti diakhiri kemudian pada tanggal 18 Dzulhijjah ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Itu terjemahan Depag. Disebut agama disempurnakan, tapi kemudian disebut juga setelah agama itu ada nikmat. Setelah keduanya bergabung, kemudian baru di belakangnya waraditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam itu jadi agama bagi kalian. Setelah nikmat, setelah agama
syariatnya sempurna, syariat diturunkan, lalu di sampingnya ada nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala cukupkan berdasarkan asbabul nuzul, peristiwa Ghadir Hum. Baru setelah itu waraditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam itu jadi agama kalian. Nah, mengapa dia diulang-ulang, mengapa lafalnya diulang, dan mengapa menggunakan bentuk taf'il? Karena ia bagian yang terus-menerus kita dustakan, yang tidak henti-hentinya kita lupakan, baik oleh jin maupun manusia. Nikmat Allah Ta'ala yang tidak terhingga itu. 9:30 ya, karena ini awal. Sekali lagi sambil, mungkin saya tidak tahu apakah setelahnya halal bihalal, tasofahul wujuh, saling bermusofahah. Ada Pak Deden nanti bisa sholawatan. Tidak perlu seperti orang Yaman lalu cari-cari wajah itu sambil bermusafah, mana yang akan menenangkan, karena tidak ada wasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ciri pengikut para nabi itu adalah, para wasi itu adalah saling memandangnya menenteramkan. Kalau nanti kita bermusafahah lalu masih tidak ada ketentraman dalam memandang satu sama lain, pilihannya satu ya, satu di antara kita bukan pengikut wasi itu. Tapi kalau sama-sama seperti orang-orang Yaman, dan mereka bertahan sejak ketemu Nabi sampai ke perang Siffin dan Jamal, itu kira-kira lebih dari 25 tahun mereka bertahan bersama Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kalau kemarin dikonsolidasi saya bilang kita baru 14 tahun ijabi. Nah, itu para sahabat dari Yaman itu bertahan lebih dari 25 tahun itu pasca wafat Nabi. Jadi sampai ke sininya tidak tahu, dan mereka berarti mereka itu berperang bersama Imam Ali, syahid pada usia yang mungkin sudah sepuh juga. Kemudian berperang dan syahid bersama Imam Ali alaihi salatu wassalam. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Pengumuman terdekat barangkali nanti ada Idul Qadir di Jakarta, Ustaz ya, di Jakarta Idul Qadir, pengumuman menyusul kemudian. Lalu pengajian sudah dimulai seperti biasa. Jadi pengajian Ahad kita mulai seperti biasa, malam Rabu juga seperti biasa di rumah Ustaz Jalal, tanpa ada pemberitahuan dari Pak Harmonis ya, humas kita, atau malam Jumat itu mungkin ada pemberitahuan kumailan. Biasanya di Masjid Al Munawwaroh, kalau di Pak Harmonis itu minggu terakhir ya Pak ya.